Halo sahabat Islami. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Hari. Dalam channel Berita Islami. Konten kali ini saya akan membahas beberapa peperangan bersama Rasulullah. Sebelum kita lanjut dalam pembahasannya, kiranya sahabat Islami dapat subscribe channel ini agar lebih berkembang. 1. Perang Waddan. Daftar urutan pertama kali terjadi dalam sejarah Islam pada tahun 2H atau 623 Masehi. Perang Waddan memberikan kesan tersendiri bagi umat Muslim. Sebanyak 70 orang sahabat Muhajirin terlibat ketika segerombolan Quraisy Mekah melewati wilayah Waddan dan kerap mengambil harta kaum Muhajirin. Perang ini selesai melalui perjanjian damai. 2. Perang Buat. Peperangan Buat adalah perang kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal tahun 2 Haji. Tidak terjadi kontak senjata walaupun kaum muslim berjumlah 200 orang dan Quraisy berjumlah 100 orang dan mereka membawa 2.500 ekor unta. 3. Perang Badar. Selanjutnya adalah Perang Badar pertama pada bulan Rabiul Awal di tahun yang sama. Tindakan Qirs bin Jabir dengan melakukan penyerangan terhadap peternakan penduduk yang mendasari perang ini, namun Nabi tidak berhasil menemukannya. Perang terbesar pun terjadi di bulan Ramadan di tahun yang sama. 1.000 orang Mekah menyerbu 313 kaum muslim. Pemimpin mereka adalah Abu Jahal yang menewaskan 22 orang sahabat Nabi. Sebanyak 70 orang musyrik Mekah tewas dan 70 lainnya mengalami luka-luka. Kaum muslimin memenangkan perang tersebut. 4. Perang Usyairah. Perang Usyairah pada bulan Jumadil akhir di tahun yang sama dan tidak terjadi kontak senjata. Pertempuran berakhir dengan perjanjian damai di jalur hafilah dagang. Perjanjian tersebut melibatkan kabilah Bani Mudlij dan para sekutu Bani Damrah. 5. Perang Bani Kainuka. Pengkhianatan Yahudi membuat adanya perang Bani Kainuka. Mereka menyerah setelah Nabi mengepungnya selama 15 hari. Perang ini terjadi di bulan Syawal. 6. Perang Bani Sulaim. Urutan perang berikutnya, 2 bulan kemudian terjadi Perang Bani Sulaim dengan umat Islam. Tanpa melakukan apapun mereka telah pergi saat kaum muslimin tiba di Karkorat Al-Qidr. 7. Perang Aswaik. Berlanjut dengan pembalasan dendam yang belum selesai. Abu Sufyan memimpin Perang Aswaik. Ia bernadzar untuk tidak membasahi kepalanya karena merasa junub sebelum ia bisa memerangi Nabi Muhammad. 8. Perang Ghatafan. Tahun berganti dan terjadi Perang Ghatafan di bulan Rabiul Awal yang tidak melibatkan kontak senjata. 9. Perang Uhud. Perang selanjutnya di bulan Syawal yaitu Perang Uhud. Abu Sufyan memimpin dengan 3.000 pasukan. Ia berhasil memenangkan perang sehingga berlanjut menjadi Perang Hamraul Asad. Pada perang tersebut kaum Mekah melarikan diri setelah kaum muslimin datang, apalagi karena kaum muslim tidak merasa terpuruk akibat kekalahan perang sebelumnya. Perang Badar 3. Berlanjut kembali kepada Perang Badar 3. Abu Sufyan masih memimpin dengan pasukan lebih banyak yaitu 2.000 orang dan 50 pasukan berkendara. Namun Abu Sufyan mengurungkan niatnya untuk menyerang karena mengetahui kesiapan kaum muslim. Perang yang membuat kalah umat Islam. Umat muslim tidak selalu menang dalam perang. Ada kalanya mereka mengalami kekalahan. Dari sekian banyak urutan perang, kaum muslim, umat Islam, mengalami kekalahan sebanyak 2 kali yaitu pada Perang Hunain dan Perang Uhud. Allah membahas kedua perang ini dalam Al-Quran agar umat Islam dapat memetik pelajaran dari kejadian tersebut. 1. Kekalahan pertama, Perang Uhud. Nabi Muhammad memberi perintah kepada pasukan di Jabal Rumah untuk tidak turun saat menang maupun kalah saat Perang Uhud terjadi. Namun sebagian pasukan tidak mengikuti arahan Nabi Muhammad. Padahal tujuan Nabi Muhammad adalah agar pasukan musuh tidak mengambil alih posisi para pemanah yang sangat strategis tersebut. Pasukan Muslim terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa mereka akan menang setelah melihat banyaknya kaum Quraisy yang gugur. Sebagian pemanah tersebut tergiur dengan harta milik kaum Quraisy. Mereka meninggalkan harta dan barang bawaan mereka dan memilih kabur. Ini menjadi kesempatan bagi Khalid ibn Walid untuk menyuruh pasukannya menaiki bukit. Serangan balik yang tidak terduga serentak menimbulkan kepanikan sehingga umat muslim mulai bingung hendak melakukan perlawanan kemana. 70 pasukan Nabi gugur dan Nabi Muhammad pun mengalami luka.
Nabi akhirnya dipapah oleh salah seorang sahabat untuk menaiki kuda hingga selamat dari pertempuran tersebut. Allah memberikan kekalahan dan menuliskannya pada Al-Quran agar tidak mengucapkan kata-kata sombong setelah kemenangan besar di Perang Badar. Merekalah yang menyebabkan musibah kekalahan pada Perang Uhud. Jadi kekalahan bukan karena jumlah pasukan musuh lebih banyak melainkan karena kesalahan mereka. Allah pun segera membuktikan firman-Nya. 2. Perang Hunain. Hal ini ternyata benar terjadi saat Perang Hunain. Pasukan Muslim berjumlah 3 kali lipat dari pasukan musuh tetapi kalah pada putaran pertama. Perang tersebut juga mengikut sertakan wanita dan anak-anak. Rasa banggalah yang menyebabkan kekalahan. Selain itu beberapa pasukan Nabi juga melakukan kemusyrikan dengan mempercayai pohon Zati Anwat. Mereka merasa dengan jumlah yang banyak maka kekuatan mereka tidak ada tandingannya. Allah sangat membenci sikap ujud. Dengan demikian umat muslim seharusnya menyadari bahwa rasa tunduk kepada Allah merupakan yang paling penting. Nabi Muhammad telah mengkhawatirkan serangan balasan akibat kekalahan kaum Quraisy pada Perang Badar. Datanglah surat dari paman Nabi yang menyebutkan bahwa sebanyak lebih dari 3.000 pasukan Quraisy berangkat ke Madinah. Nabi hanya memiliki waktu 2 minggu untuk menyiapkan diri. Nabi menyarankan untuk keluar dari Madinah setelah bermusyawarah dengan para kaum muda. Mereka menginginkan kemenangan seperti pada Perang Badar. Terkumpul sebanyak 1.000 pasukan namun sesaat sebelum perang, Abdullah ibnu Ubay memilih mundur bersama 300 orang pasukannya. Akhirnya ia mendapat sebutan munafik karena telah berkali-kali mengkhianati Nabi. Namun dengan kekalahan tersebut, Nabi Muhammad tidak kecewa. Beliau justru mengajak umatnya untuk bertobat dan kembali memompa semangat umat muslim. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa perang adalah untuk menegakkan agama Allah. Tidak boleh ada unsur lainnya seperti mengharap kemenangan maupun memperoleh harta yang banyak sebagai tujuannya. Selalu ada makna atas kemenangan maupun kekalahan dalam perang. Kembali lagi kita umat muslim harus mengingat bahwa sebisa mungkin kita harus sabar dalam menghadapi musuh. Umat muslim juga senantiasa menjauhi permusuhan. Islam merupakan agama yang memberikan kedamaian dan penuh akan rasa damai. Sekian video kali ini, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.